Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkenankan saya melanjutkan pembahasan kajian fikih ini, dan sekarang kita memasuki pembahasan mengenai syarat-syarat tayammum. Syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Apa saja syarat-syarat tersebut? Ayyakuna biturabin. Yang pertama, tayammum itu harus dengan debu. Jadi yang namanya tayammum itu yang menggunakan debu. Yang kedua, wa ayyakuna turabu dhahiran. Yang ketiga, debu tersebut itu harus dengan debu yang suci. Wa ayyakuna turabu dhahiran. Yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan. Debu tersebut bukan merupakan debu yang mustakmal. Yang mustakmal itu yang pernah digunakan. Nah, maksudnya bagaimana? Sekarang saya ingin menggambarkan ini karena medianya terbatas sehingga mohon maaf. Mohon maaf ini. Misalnya ini anggap saja ini adalah media tayammum, atau misalnya tembok, atau anggap saja ini tembok, atau misalnya apa ini, tembok atau tempat yang ada debunya. Jadi misalnya ini anggap saja tembok misalnya. Di tembok itu sebetulnya di sini ada debu, di sini ada debu. Nah, jadi yang dimaksud debu tersebut bukan debu yang mustakmal. Jadi misalnya kita pertama kalau mau tayammum itu ambil debu dulu. Nah, begini, ambil debu dulu. Gini. Nah, debu yang diambil sini ini menempel di telapak tangan, di sini menempel di sini. Dan inilah yang akan dipakai untuk bertayammum. Yang pertama adalah mengusap, yang pertama adalah untuk basuh di muka. Nah, ini dipakai. Nah, ini debu tadi yang ambil di sini itu sudah dipakai. Nah, maka ketika mau membasuh tangan itu tidak boleh ambil debu lagi yang di sini. Nah, oke, kalau misalnya tadi ambilnya di sini. Nah, gini. Ini tidak boleh. Yang kedua, yang untuk membasuh tangan itu ambil di sini lagi, tapi berpindah ke tempat lain, misalnya ke bawahnya di sini. Begitu. Satu itu. Nah, kalau ambil di sini itu namanya debu yang mustakmal. Itu yang salah satu penjelasan dari bahwa debu itu bukan debu yang mustakmal. Kemudian yang keempat,
Yang keempat, wala yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Yang keempat adalah debu itu tidak dicampuri dengan tepung atau yang lainnya. Ya, debu itu ya debu yang alami, maka tidak boleh dicampur dengan apapun. Misalnya di sini digambarkan dengan tepung atau dengan apa, misalnya yang biasa untuk muka itu tabur itu bedak misalnya, itu tidak boleh, harus debu yang alami. Kemudian yang kelima, wa ayyaqsidahu. Yang kelima adalah orang tersebut itu memiliki memiliki maksud, memiliki tujuan menggunakan debu untuk bertayamum. Sekali lagi, yang kelima adalah orang tersebut, seseorang itu bermaksud menggunakan debu untuk bertayamum. Jadi jangan sampai mau bertayamum tapi tidak diniati, tidak diniati dengan menggunakan debu, atau debu itu tidak diniati untuk tayamum. Itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidorbataini. Yang keenam, harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangan ke debu, 1 kali untuk mengusap kedua telapak tangan. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa ayyazilan najasata awalan. Yang ke-7 adalah sebelum melakukan tayamum, harus membersihkan dulu najis yang ada di badan. Najis yang ada di badan kita itu harus dibersihkan dulu. Kemudian yang ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Yang ke-8 adalah kita harus berijtihad. Berijtihad itu maksudnya berusaha untuk mencari kiblat. Yang ke-9, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Yang ke-9, tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Jadi tidak diperkenankan misalnya sholat duhur pakai tayamum, kemudian karena belum hadas sholat asar, sehingga langsung sholat asar, itu tidak boleh. 1 tayamum hanya untuk 1 sholat fardu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin.